dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak untuk dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Kau yang memerintah selamanya duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita beribadah, walaupun via Zoom, tapi kita percaya bahwa tidak pernah mengurangi rasa sukacita kita
dan rasa hati kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita, kembali kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Engkau ya Aba ya Bapa untuk segala kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari sampai pada saat detik ini, kami tetap ada sebagaimana kami adanya. Bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kami percaya ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kami ingin bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Hadirlah Engkau ya Allah Roh Kudus untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai berakhirnya. Setiap kami Tuhan yang berada di rumah-rumah, biar lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini, saat ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berasal daripada Engkau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengganggu setiap konsentrasi kami. Allah Roh Kudus, Kau hadir memimpin kami saat ini. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau ada. Haleluya. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan memperkatakan Pentakosta yang ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Fernando dan Pak Eri Stranada. Silahkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita membaca dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita semua. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memperkatakan untuk Mazmur untuk Pentakosta ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, namun karena kamu memilih roh yang iman yang sama, seperti yang ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kamu juga percaya, dan sebab itu kamu juga berkata-kata. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asfatrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Remia yang yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan selesai itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Setiap hari dan setiap saat Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita percaya hanya Dia yang mengerti setiap perjalanan diri kita. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Setiap keselamatan yang Tuhan berikan adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan setiap kita pribadi. Ku
Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu, oh indahnya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti oh indahnya, oh herankan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya. Dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Betapa kagum kami melihat Engkau Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
puji dan kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan. Kiralaya ralaya ralaya mo, kirala baralaya ralaya masande, gloria rala baralaya mase, kiralaya ralaya ralaya masi karalaya mo, kirala barala barala baralaya ralaya 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 ralaya, kirala barala 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 barala, kirala barala 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 barala, hiarala pakarala baya masikara la barala 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 barala, kirala ya masikiara la pakarala ya masandara la barala barala barala, kirala barala 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 barala, hiarala yarala ya masikara la yarala yarala ya masikiara la yarala 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 yarala. Haleluya, haleluya. Hiarala ya masikara la ya masandara la pakarala ya masikara la yarala ya mo. Gloria la pakaya masikara la barala barala yarala ya masikiara la yarala 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 yarala. Gloria la pakara la barala yarala 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 ya masandara la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Walaupun diri kami belum sempurna Tuhan, tapi kami percaya ada kasih Tuhan yang menyempurnakannya. Dan kami yakin Tuhan ketika hidup kami semakin menuju pada satu kebaikan yang Tuhan rencanakan, Engkau selalu ada membela hidup kami. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Perlu digarisbawahi bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Tetapi kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat itu terjadi? Pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena mereka melihat api Tuhan turun. Api Tuhan ini turun setelah Elia berdoa. Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah."
Jadi, kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga dicurahkan dengan dahsyatnya, seperti yang dilakukan Elia dengan berdoa, maka kita, gereja Tuhan, harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Hal yang seperti ini juga dilakukan oleh William Seymour dan teman-temannya waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sudah berumur 33 tahun. DNA gerejanya adalah restorasi Pondok Daud yang didefinisikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara juga tentang menara doa. Kitab Wahyu pasal 5 berbicara tentang keadaan di sorga. Ketika anak domba, yaitu Tuhan Yesus, mengambil gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan luarnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Maka tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan Yesus. Ke-24 tua-tua itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ketika mereka menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian yang memuliakan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang pertama, beribu-ribu laksa malaikat, makhluk-makhluk termasuk tua-tua itu juga meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus. Ini bisa diartikan terjadinya penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Yang kedua, ternyata yang meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus tidak hanya beribu-ribu laksa, tetapi semua makhluk di sorga, di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Ini bisa diartikan bahwa setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya! Semua hal yang terjadi ini bisa diartikan sebagai berikut. Ke-24 tua-tua memegang kecapi yang berbicara tentang pujian dan penyembahan, dan cawan yang berisi kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Ini bisa diartikan
ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dengan menyanyikan nyanyian baru yang memuliakan Tuhan, maka akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Bahkan akan membuat setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Hal ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18, di mana restorasi Pondok Daud akan membuat semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, mencari Tuhan. Yang artinya setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Tahun 2013 merupakan tahun yang bersejarah bagi GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mengapa? Alasan yang pertama, pada tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang akan turun di zaman ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Alasan yang kedua, pada tahun 2013 di GBI Sukawarna Bandung ada tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi, di mana cawan berbicara tentang doa dan kecapi berbicara tentang pujian dan penyembahan. Penyatuan cawan dan kecapi secara profetik ini diwakili oleh Dr. Yonggi Cho dari Gereja Yoido Full Gospel Korea Selatan, yang mempunyai ciri menonjol tentang doa. Dan saya dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mempunyai ciri menonjol dalam pujian dan penyembahan. Tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi ini sebagai tanda dimulainya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dengan adanya Pentakosta ketiga sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Salah satu wujud dari tindakan penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini adalah pada tahun 2014 Hansai University memberikan gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa di bidang teologi kepada saya. Meskipun Dr. Yonggi Cho dan istrinya Dr. Kim sudah dipanggil Tuhan, saya percaya penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini tidak dapat dibatalkan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Bukan kebetulan saat ini sedang dipersiapkan The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower atau menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street, atau disebut juga APT, untuk penuaian jiwa secara global. APT ini dimulai secara virtual sejak tanggal 15 April 2021. Tanggal ini sesuai dengan peristiwa 115 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 15 April 1906 waktu Indonesia, atau tanggal 14 April waktu Amerika, yaitu dimulainya kebaktian kebangunan rohani yang dahsyat di sebuah gedung tua di Azusa Street yang dipimpin oleh William Seymour. Kebangunan rohani ini mengakibatkan terjadinya gerakan Pentakosta dan karismatik. Gedung APT yang sekarang sedang diurus izinnya adalah tempat yang sama dengan gedung tua yang dipakai pada tahun 1906. Ini bukan suatu kebetulan,
Tapi jelas rencana Tuhan yang dahsyat untuk Amerika dan dunia. Perlu dicatat, Amerika adalah salah satu ladang misi terbesar dan terpenting di dunia, dan berpengaruh terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena itu bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan EPT ini. Kalau saat ini kita melihat kekristenan di Amerika, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan. Menurut penelitian Dr. George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021, jadi masih baru, mengenai kekristenan di Amerika, didapatkan bahwa yang pertama, orang Kristen yang mempunyai pandangan yang ortodoks dan alkitabiah tentang Allah hanya 46%. Yang kedua, orang Kristen yang percaya bahwa masuk surga karena mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi hanya 30%. Yang ketiga, orang Kristen yang memiliki cara pandang yang alkitabiah hanya 6%. Dan yang keempat, didapatkan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktekkan dalam 5 dekade terakhir ini tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda, di mana mereka tidak peduli terhadap bangsa, dalam hal ini Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Kalau melihat data-data ini, jelas tanpa pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat, tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan kekristenan ini. Michael L. Brown, penulis buku yang mengungkapkan bahaya ajaran hypergrace, akan menerbitkan buku pada tanggal 19 Oktober 2021 yang akan datang dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is our only hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Untuk menyelamatkan bangsa, maka gereja di Amerika yang pertama harus menemukan kembali firman Allah yang terhilang. Yang kedua, memulihkan takut akan Tuhan. Ketiga, menyalakan kembali api kasih mula-mula. Dan yang keempat, mengobarkan kembali rasa lapar akan Roh Allah. Kalau melihat ini, jelas Amerika membutuhkan lawatan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena itu Tuhan memberikan EPT, menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kalau pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Dengan doa Elia,
maka pada hari-hari ini kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena doa-doa yang dinaikkan oleh gerejanya. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia yang juga harus dilakukan oleh gerejanya. Yaitu yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Dalam Yohanes 17 kita melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Bapa, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, maka dunia akan tahu, dunia akan percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Ini berbicara tentang unity yang menjadi kunci utama dari penuaian jiwa. Karena itu gereja harus unity. Gereja harus bersatu. Gereja jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja harus bersatu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam unity siang dan malam. Untuk mendoakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Hal kedua yang dilakukan oleh Elia setelah mezbah dibuat, yaitu Elia meletakkan potongan-potongan lembu di atas kayu api yang ditaruh di atas mezbah sebagai korban bakaran. Hal ini bisa diartikan bahwa kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adalah milik Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan Yesus. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Efesus 1 ayat 4 berkata, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya." Karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya kita perlu mematikan perbuatan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk mematikan perbuatan daging, perlu baptisan api. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Elia adalah Elia menyuruh mengisi 4 buyung dengan air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban bakaran tadi. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi berarti ada 12 buyung air yang disiramkan sampai parit di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Karena pada waktu itu dalam masa kekeringan yang sudah berjalan 3,5 tahun. Jadi Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Ishak adalah anak tunggal yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya, sehingga hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kita. Kita pun diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang merupakan sesuatu yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin uang,
sesuatu yang mahal harganya. Tetapi kalau Tuhan mau itu diserahkan kepadanya, kita harus lakukan. Ingat, uang bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Mungkin harga diri adalah sesuatu yang mahal harganya. Sehingga gengsinya tinggi sekali, penuh kesombongan, sulit untuk unity. Ingat, Tuhan menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengubah kita. Mungkin keterikatan terhadap pornografi, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk melepaskannya. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Minta supaya dibebaskan. Mungkin masalah pengampunan merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk mengampuni. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubah hati kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Elia melakukan 3 hal itu, maka Elia berdoa. Dan doa Elia dijawab Tuhan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan mau melihat kebangunan rohani yang terjadi karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga turun, maka sebelum kita berdoa, lakukan 3 hal tadi. Saya percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan lebih daripada itu, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Itu terjadi. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga itu turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu yang merindukan turunnya Pentakosta ketiga. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan turun ke atas kita semua. Terima, 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 terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita semua kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau tuntun, Engkau membela kami, Engkau mengajar kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang, mari kita introspeksi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini tentang dosa yang harus kita selesaikan, langsung minta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni, ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ya Tuhan, Kau sedang melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ke atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Engkau tolong mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, Engkau melihat saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Abah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang akan dipimpin oleh saudara dan pengumuman saudari Tere. Hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih di pagi hari ini juga kami rindu untuk memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, hamba-hamba-Mu yang akan berikan persembahan. Tuhan urapi kami semua Tuhan Yesus, sehingga persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan memberi. Dengan ucapan syukur kami siap memberi. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte dan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Pendeta Insinyur Niko Najota Raharjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 24 Oktober 2021, ibadah sekolah minggu diadakan secara online pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya diadakan secara online pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seluruh kegiatan ibadah raya masih dilaksanakan live melalui YouTube dan Zoom. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, pukul 19 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng, terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom, link Zoom dibagikan di WhatsApp Group. Setiap Selasa, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, ada acara You Menyembah You. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram GC_WF. Menara doa anak gabungan Rayon 1G secara online akan diadakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau para orang tua dapat mengarahkan anak-anak sekolah minggu supaya bergabung dalam doa ini. Full Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng, tetap diadakan secara online setiap hari Jumat via Zoom, via WhatsApp call,
Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung, rindu untuk memiliki komunitas, agar dapat bergabung pada kul-kul yang ada. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 34 kuota lagi untuk keanggotaan yang baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjamaat di kita, asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera pada layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari KUL Gang Mawar ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung di KUL, gabung yuk. Ayo KUL, mari kita berkul. Ayo KUL, di sini kita doa. Ayo KUL, mari kita bergabung untuk puji muliakan nama Tuhan. Ayo KUL, mari kita berkul. Ayo KUL, di sini kita doa. Ayo KUL, mari kita bergabung untuk puji muliakan nama Tuhan. Di sini ada pemulihan, di sini ada bersamaan, kita saling menguatkan. Ayo kita betul. Di sini ada pemulihan, di sini ada bersamaan, kita saling menguatkan. Ayo kita betul. Ayo kita betul. Ayo kita betul. Gabung di KUL, ayo jadi keren. Buat generasi Yeremia, yuk yang belum bergabung di KUL, gabung yuk. Jangan asik dengan dunia ini, tapi marilah kita mencari Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Mending kita gabung di KUL. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, supaya mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa diselamatkan. Buat yang belum bergabung di dalam KUL, ayo mari kita bergabung di dalam KUL. Karena di dalam kita bergabung di dalam KUL, kita yang tadinya tidak bisa menyembah, tidak bisa berdoa, tapi di dalam KUL kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Di dalam KUL kita mendapatkan sharing, saling berbagi kesaksian. Di dalam KUL juga kita mendapatkan keluarga yang baru. Di dalam KUL kita bisa berkumpul bersama dan memenangkan jiwa. Mari Bapak Ibu semuanya untuk bergabung di KUL. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah dengan keadaan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Tante Devi. Silahkan Tante Devi. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami boleh masuk ibadah Tuhan melalui online Tuhan, Zoom, live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk kembali sidang kami Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh merema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Kau bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat hamba-Mu ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk 4 wakilnya Bapak. Mari Tuhan Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Biarlah mereka selalu bergandengan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan, terutama Tuhan di era Pantekosta ketiga ini ya Bapa. Dan kami percaya penuaian
jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan. Kau akan memakai Tuhan, generasi Yeremia Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hambamu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kearayan kami Tuhan. Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk Tuhan, mari juga Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini ya Bapak, Kau memberkati pelayannya Tuhan, Kau pakai dimanapun dia berada pada saat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan, Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga keluarga besar mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Ibu Sylvia Tuhan, pendeta Ibu Sylvia Wijaya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Engkau memakai Tuhan hamba-Mu lebih heran dan luar biasa lagi Tuhan. Tutup bungkus senantiasa dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, perlindungan-Mu yang sempurna, kesehatan yang Kau berikan yang Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga keluarganya, ketiga anaknya Tuhan, Kau berkati, Kau pakai lebih heran dan luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, baik melalui Zoom Tuhan, live streaming Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Engkau sendiri yang mengetahui Tuhan. Engkau pakai dia juga Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, biarlah tetap dia menyenangkan hati-Mu Tuhan, biarlah mereka tetap fokus kepada-Mu Bapa. Terima kasih terutama mereka yang sakit pada saat ini Tuhan, sembuhkan Bapa, yang berbeban berat berikan kelegaan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Bapa. Terima kasih Engkau memberkati juga setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta Wakil Ma'ruf Amin Tuhan, dari jajaran tinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, Bapak pejabat-pejabat, para menteri Tuhan yang ada di DPR, DPRD semua Tuhan, Kau memberkati, Gubernur Kau memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami pada saat ini ya Bapak. Oh ya rala basyanda ya rala maskia rala baraba. Kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan turun tangan untuk menjamah Tuhan. Kau curahkan kuasa-Mu ya Bapa, curahkan pertobatan buat mereka Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Miangas sampai Pulau Roti Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, curahkan roh pertobatan buat mereka Tuhan, biarlah setiap lutut boleh bertelut dan setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang telah melandai Tuhan, dan kami percaya Tuhan biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan dari bumi Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga semua orang-orang yang mengambil bagian Tuhan untuk menangani pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat ulang tahun. Ya, sambil tepuk tangan kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita.
sama-sama katakan. Padamu Bu Gembala selamat ulang tahun. Sekali lagi. Padamu Bu Gembala selamat ulang tahun. Bu Gembala. Bu Gembala. Sehat ya Bu Gembala. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu Nurmala akan memimpin doa untuk Ibu Gembala. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa buat Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu pada hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kembali buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Silpi Wijaya ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan sudah menambahkan usia baginya, biarlah Tuhan menyertai dia. Tuhan memimpin setiap langkah-langkahnya. Tuhan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan untuk mengurapi dia dengan pengurapan yang baru. Supaya hamba-Mu ini dapat mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di ujung menteng Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Bahkan karunia-karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau terus lengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya dia lebih lagi Tuhan mengerti untuk membawa kami semuanya yang ada di ujung menteng Tuhan. Tambahkan terus kesehatannya yang prima. Kekuatan ekstra Tuhan berikan kepadanya. Supaya dia dapat melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan baginya. Berkati juga ketiga anaknya Tuhan Yesus. Biar mereka juga senantiasa Tuhan pakai untuk mendukung hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam melayani, di dalam bekerja sehari-hari ya Tuhan Yesus. Bapa, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna, yang membuat segala panah api si jahat, tipu daya iblis tidak dapat menyentuh keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar seluruh seantero tubuhnya ada di dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun langkah-langkahnya Tuhan. Dan senantiasa Tuhan membuat dia tetap bersukacita di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Semua jemaat Ibu Cimenteng. Tuhan berkati. Juga semua. Tuhan berkati semuanya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semua. Tuhan berkati. Kawita, selamat ulang tahun. Iya, Kawita juga ulang tahun ya. Iya, Kawita selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Panjang umur, lebih berkati lagi. Ulang tahun Mama Stefano. Terima kasih. Sehat, God bless you. Tahunnya Bapak.